Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Muadi, SPDSD. Saya mahasiswa PPG Daljab 2, Prodi PGSD, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, yang akan mengikuti ujian UKIM pada tanggal 23 November 2020 di Sekolah SDN Bukit Melintir, Kabupaten Aceh Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat semua ya, luar biasa. Baik, hari ini kita berjumpa kembali ya, dengan cuaca yang sangat deras hujannya ya. Baik, oke, hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Doa dipimpin sama siapa yang mau memimpin doa? Coba Bapak tunjuk aja. Ya, coba sekarang Balia saja. Oke, silakan Balia. Ikuti semua ya, Nak ya. Yuk, sama-sama kita baca doanya. Nah, anak-anak Bapak semua, hari ini nampaknya hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah, walaupun hujan tapi semangatnya tetap ya. Iya, semangat sekolahnya luar biasa. Nah, semua pakai masker ya? Masker masih pakai, tetap kita jaga kesehatan. Nah, sekarang pada hari ini Bapak akan kita akan belajar lebih banyak lagi tentang ekosistem. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak dan lebih jauh lagi tentang ekosistem, biar kita tambah semangat, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Gimana? Boleh ya? Oke, kita coba ya. Semuanya yang semangat nyanyi ya.
semangat sekali belajarnya hari ini walaupun hujan-hujan ya. Oke, kita lanjut dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, masih di tema 5, yaitu subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup. Kita ini termasuk dalam makhluk hidup nggak? Iya, kita ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, semua manusia dan semua makhluk hidup ini saling membutuhkan. Bagus sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, dengan membaca teks bacaan pada siswa dapat memilih pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah belajar juga kemarin kan? Kita tentang teks non-fiksi dan mencari ide pokoknya. Nah, kemudian ini lagi, melalui diskusi siswa dapat menelaah kalimat utama dari pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan teliti. Kemudian melalui penugasan membuat kartu kalimat utama, siswa bekerja sama dalam menyajikan kalimat utama. Ada teks non-fiksi dilengkapi dengan gambar secara kreatif. Melalui teks bacaan rantai makanan, siswa dapat mengembangkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat merinci komponen-komponen pada rantai makanan pada ekosistem darat dengan tepat. Melalui penugasan, siswa dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Melalui kegiatan presentasi, siswa dapat menyajikan hasil laporan rantai makanan dalam ekosistem dengan percaya diri. Nah, sekarang sebelumnya kita akan belajar lebih jauh tentang ekosistem. Kalau kemarin kita juga sudah belajar tentang ekosistem, ya kan? Sudah kan belajar tentang ekosistem kan? Lalu kita sudah belajar banyak tentang ekosistem. Nah, sekarang kita lihat kita belajar lebih jauh lagi tentang ekosistem. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan gambar. Nah, di sini ada hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali hewan-hewan langka sekarang yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari sekarang Bapak kita bagi kelompok dulu. Baru nanti kita belajar lebih jauh lagi. Oke ya? Supaya apa? Nanti waktu mengerjakan tugas kita sudah membagi kelompoknya. Nah, sekarang coba pindah ke tempatnya masing-masing kelompoknya. Ya, yang sudah Bapak tetapkan tadi namanya coba pindah. Ayo, pindah kelompoknya masing-masing. Ayo. Oke, pindah terus yang kelompoknya, coba pindah terus. Bagus. Nah, oke, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan modul ya. Modul biar bisa dipelajari. Nah, modulnya. Oke. Udah dapat semua modulnya ya? Udah ya? Iya. Ini ada juga. Oke. Ini modulnya. Coba dibuka terus modulnya. Keluarkan bukunya semua. Ya, bukunya dikeluarin semua. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Udah buka modulnya? Nah, di situ di modul juga Bapak sudah menampilkan. Ini kelompoknya mana? Nama kelompoknya? Oke. Ya. Ini sudah Bapak kita kasih nama ya. Ada kelompok mawar, ada kelompok melati, dan ada kelompok Kamboja. Ya. Nah, coba dibuka di modulnya tentang hewan langka yang tadi. Nah, ini ada ya. Ada semua sudah dapat ya. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan dulu. Nah, ini ada sebuah percakapan. Di modul juga ada. Coba buka di lembar percakapannya.
Bapak mau siapa yang mau berdiri aja di kelompoknya masing-masing. Karena ini kan ada 3 tokoh dalam percakapan ini. Coba siapa kira-kira yang mau mewakili kelompoknya untuk menjadi memerankan masing-masing tokoh. Nah, siapa ayo tunjukkan. Nah, ini dari kelompok Mawar ada Aulia ya. Terus di sini ada Lutfi. Di kelompok Melati siapa yang mewakili? Ya, silakan. Nah, ini sekarang Bapak tentukan dulu. Aulia yang jadi Siti ya. Yang jadi Udin. Lutfi. Kemudian satu lagi yang jadi Dayu. Ini aja biar namanya sama ya. Ini yang menjadi Dayu. Oke. Siap ya? Siap ya? Oke, siap? Nah, yang jadi Siti coba sekarang mulai. Ya. Berdiri. Iya. Coba yang besar suaranya yang nyanyi. Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka, berkurangnya ketersediaan makanan dan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Terima kasih anak-anak Bapak. Silakan terus kembali. Nah, itulah percakapannya tadi. Oke. Ini kita lihat di dalam percakapannya membahas tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem dan hewan-hewan apa yang tadi. Nah, apa penyebabnya sehingga hewan-hewan ini menjadi langka? Siapa bisa jawab? Kenapa hewan-hewan ini menjadi langka? Berkurangnya populasi. Satu-satu tunjuk tangan. Ayo siapa duluan? Ya, silakan. Kenapa? Berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Iya, terima kasih Aulia. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena berkurangnya ketersediaan makanan. Nah, itu penyebabnya sehingga hewan ini menjadi langka. Jadi semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Misalnya seperti kita, manusia. Kalau padinya tidak ada lagi, berasnya tidak ada, apakah manusia ini bisa hidup? Tidak bisa hidup. Begitu juga dengan hewan-hewan. Jadi semua hewan itu saling Nah, iya bagus sekali. Kita lanjut, sudah paham ya berarti ya. Kita lanjut. Nah, sekarang Bapak mau coba anak-anak semua buka di teks rantai makanan. Coba. Ada ya teks tentang rantai makanan. Siapa yang mau membacanya? Satu paragraf saja. Siapa? Ya, silakan nak. Rantai makanan. Tadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan ukuran tertentu antara makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, begitulah seterusnya. Iya, bagus sekali. Terima kasih nak. Iya. Nah, setelah membaca paragraf yang pertama, tentu anak-anak Bapak masih ingat. Ketika kita membaca satu paragraf, yang ada di pikiran kita pasti apa pikiran utama dari paragraf ini. Nah, masih ingat nggak apa itu pikiran utama? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa dari pikiran utama? Ayo, ada? Masih ingat? Ayo, siapa? Aulia masih ingat? Pikiran? Teko adalah suatu paragraf
pikiran pokok yang terdapat di dalam terdapat di dalam satu paragraf. Lupa dia, baru saja ya kita bahas kemarin ya. Ya, kita lihat kembali ya biar ingat. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, cara menemukan pikiran pokok, cara yang dapat lakukan untuk menentukan pikiran pokok. Nah, ini dia, ada 3 ya. Membaca teks dengan seksama, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dalam kalimat akhir paragraf. Kemudian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Oke, dah. Nah, jadi sekarang semuanya sudah membaca teksnya, ya. Temukanlah ide pokok di setiap paragrafnya. Ide pokoknya melalui LKPD. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Jadi di LKPD-nya silakan diisi nanti masing-masing paragraf ada berapa ide pokok? Ada 1 ide pokok dalam 1 paragraf. Nah, coba sekarang cari. Coba cari, Bapak kasih waktu. Ya, coba kompromi terus, kompromi. Mana tadi? Ya. Ada pertanyaan nggak tentang mencari ide pokok nih? Paragraf di dalam paragraf. Ada? Ayo, paham ya? Cepat ya. Coba cari di dalam ini kan ada dalam 1 paragraf itu ada 1 ide pokok pikiran utamanya ya. Ya. Paragraf kedua cari terus. Nanti bisa bilang sama kawannya. Oke, udah ya? Udah semua ya? Udah, oke, coba sekarang ya yang kita lihat jawabannya. Udah ya? Di paragraf pertama coba sekarang kelompok Kamboja. Di paragraf pertama coba dibacakan hasilnya. Ya, dari paragraf pertama, ayo apa? Ide pokoknya apa? Coba dibaca yang besar. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Anda mampu. Iya, bagus semua ya. Bagus sekali. Nah, ini bagus nih. Semuanya sudah tahu ya. Pokok pikiran sudah tahu di mana letak pokok pikirannya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita menemukan ide pokok tadi, kira-kira ada pertanyaan? Yo, ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Ada. Siapa kira-kira yang mau nanya? Siapa? Pak, rantai makanan itu apa? Hanya ada di darat saja. Rantai makanan itu apa hanya ada di darat saja? Ya, pertanyaannya
rantai makanan itu apa hanya ada di darat saja? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apa makhluk hidup ini hanya ada di darat saja? Di mana juga? Ada juga di dalam air. Ya, ada lain yang belum menjawab. Ada di dalam air, ada juga di darat. Jadi hewan itu ada di darat dan di laut. Ya, oke, lanjut ya. Nah, tadi kita kan sudah menemukan ide pokok di dalam paragraf tadi, ya kan? Nah, sekarang coba kita kerjakan LKPD berikutnya. Ide pokok tadi, ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, perkaya dengan gambar yang sesuai. Jadi di dalam setiap paragraf tadi kan ada gambar nama-nama binatangnya. Ya. Nah, Bapak juga sudah menyediakannya ini. Ya. Nah, oke. Jadi sudah Bapak sediakan gambarnya. Nanti tinggal kembangkan kalimat utamanya, kemudian tempelkan gambarnya sesuai dengan kalimat utamanya. Ya, paham ya? Jadi Bapak bagi satu-satu orang nih. Nah, dipotong ya. Nanti dipotong, digunting. Ada apa-apanya? Potong yang rapi ya. Yang rapi potong. Buka terus lemnya. Ini kan ada 2 guntingnya. Kasih kawan terus dong. Jadi potong sama-sama. Ayo, potong terus. Ini gambar apa? Ini gambar tumbuhannya ya. Nomor 1. Kamu pilih nomor berapa tadi? Nomor 1. Ini pokok satu. Nanya duduk siapa ini? Ya. Mantap. Oke, bagus. Ini siapa yang cepat selesai Bapak kasih hadiah nanti ini. Ya? Berapa aja? Itu kantor, itu kantor. Ini. Itu kantor. Itu kantor. Ini. Itu kantor. Ini. Ya. Oke. Berapa gambar? Satu lagi ya. Anak kawan nanti guntingnya. Itu gambar disimpan ya. Nanti ada kita lanjutkan dengan gambar. Cepet. Ayo cepet. Ayo. Udah. Oh udah ya. Di kelompok Kamboja nampaknya sudah selesai. Nah di kelompok Mawar bagaimana? Belum ya? Kelompok Melati. Ayo, kelompok Melati sudah belum? Sudah. Tapi yang pertama selesai adalah kelompok Kamboja. Coba sekarang dibaca kelompok Kamboja. Nah, coba Luffy baca Ya, coba Bapak mau lihat gambarnya. Coba dibaca dulu paragraf pokok pikirannya. Pokok
pemikiran rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu agar makhluk hidup Ayo apa? ular, Ada ular. Ada gambar apa lagi? tikus, elang, jamur. Ya, sekarang tunggu. Bapak kasih nampak ke grup yang lain, kelompok lain. Dia menulisnya di kelompok Kamboja ini, di pokok pikirannya rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Gambarnya dia tempel ular, tikus, elang, jamur atau pengurai. Benar nggak ini? Benar. Benar ya, tepuk tangannya untuk kelompok Kamboja. Bagus sekali. Dapat hadiah nanti dari Bapak ya. Nah, sekarang kita lihat kelompok kelompok Mawar. Coba sekarang kelompok Mawar. Bapak mau lihat jawabannya. Kelompok Mawar dia membuat dia membuat di paragraf kedua ya. Ya, paragraf kedua. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya, melayang-layang. Kita lihat fitoplankton, dia berarti ambil di yang ada di dalam laut ya. Tapi di sini ada gambar tikusnya. Benar nggak jawabannya ini? Tapi dia ada gambar zooplankton dan fitoplankton ya. Kemudian ada gambar jamur. Tapi sudah bagus sekali ya. Salah satu cuman gambarnya. Tepuk tangannya buat kelompok Mawar. Satu kelompok lagi, coba bacakan. Ayo. Dia membuat paragraf berapa? Di paragraf pertama coba. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada gambar padi, ada gambar fitoplankton, ada gambar rusa, dan ada gambar ular. Iya, dia membuatnya di paragraf pertama diambil rantai makanan adalah perjalanan makan. Ini pokok pikirannya sudah benar. Kemudian ini gambar-gambarnya juga sudah benar. Bagus sekali kelompok melatih. Tepuk tangannya untuk kelompok melatih. Luar biasa, semangat sekali anak-anak Bapak ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak mau menambahkan sedikit. Makhluk hidup itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita perlu menjaganya. Kita sebagai manusia ini perlu menjaga ekosistem itu supaya hewan-hewan yang di atas tadi itu tidak punah. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga ekosistemnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hewan itu menjadi punah? Apa? Karena hilangnya maka. Kalau kita kan nggak ada makanannya berarti Oke, kita lanjut ya. Nah, rantai makanan adalah proses apa? Makan dan dimakan. ya, oke, kita lihat ya. Bapak sudah menyiapkan video tentang rantai makanan. Nah, kita simak sama-sama ya. Coba perhatikan ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Coba disimak ini. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, Ya. kemudian rumput akan dimakan oleh lalat yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat tertentu. Perhatikan, ini produser tetap tumbuhan. Dan pada akhirnya akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi.
Di sini coba perhatikan. Ini adalah produser. Tumbuhan itu yang menjadi produser. Kemudian yang memakan tumbuhan itu adalah konsumen tingkat 1. Ingat ya, jadi yang menjadi produser adalah tumbuhan. Yang makan rumput konsumen tingkat 1. Kemudian yang makan konsumen tingkat 1 ini adalah konsumen tingkat 2. Nah, ini naik langsung tanda panahnya begini ya. Jadi belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Jadi itu tingkatannya ya, diingat ya. Ini prosedur produser, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, tanda panahnya begini. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut videonya, kita saksikan lagi. Kemudian bisa dari ulang ya. Makanan itu hanya ada di darat saja? Tidak. Tadi kita Bapak sudah menyebutkan di awal tadi, rantai makanan itu dibagi menjadi 2. Ada rantai makanan darat Dan ada makanan laut. Nah, Bapak akan menampilkan video yang kedua, yaitu tentang rantai makanan laut. Nah, kita coba ya, kita simak sama-sama. Ini diingat ya. Kalau yang penting ditulis. Kalau simak videonya. Nih, kaca oke, terima kasih. Nah. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakannya, tadi kita sudah menyimak video. Nah, Bapak mau nampakkan gambar kembali tentang jenis-jenis rantai makanan. Ada gambar apa saja di dalam gambar yang nomor 1 ini? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Siapa? Silakan Lutfi. Ya, ada gambar apa? Burung hantu. Iya, burung hantu. Gambar apa lagi? Ular. Burung pipih. Iya. Belalang. Iya. Tumbuhan. Adakah yang tidak lengkap di sini? Kalau berdasarkan rantai makanannya, ada nggak yang nggak lengkap? Apa? Ayo. Pengurai. Bagus sekali Aulia. Dia sudah menyimaknya. Di sini seharusnya ada gambar pengurai. Ini produser. Ini konsumen tingkat 1. Ini konsumen tingkat 2. Ini konsumen tingkat 3. Dan ini konsumen tingkat 4. Di sini konsumen tingkat 4 ini adalah konsumen puncak. Nah, seharusnya setelah dia mati ada pengurai. Bagus sekali. Nah, kita lanjut satu gambar lagi. Nah, ini rantai makanan laut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ini ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan yang ada di laut, dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini dimakan oleh ikan kecil. Kemudian dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Setelah paus bergigi, maka mati dia, diuraikan oleh pengurai. Ya. Nah, sekarang coba bersama teman kelompokmu tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Coba buka LKPD-nya di halaman terakhir itu. Coba buka. Nah, bagaimana bersama teman kelompokmu tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih. Jadi kalian pilih dulu ekosistem apa nanti. Kemudian rantai makanan dibuat pada kertas karton. Ini bukan kertas A4 ya, kertas karton. Tukarkan gambar rantai makanan kelompokmu dengan kelompok yang lainnya. Jelaskan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok lain tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kartonnya. Oke. Nah, satu seorang, satu kelompok satu ya. Nanti dipilih dulu rantai makanan apa yang akan digunakan. Ya,
ditulis di atas. Contohnya begini ya. Ini. Nah, di sini rantai makanan pada ekosistem apa ya? Kan rantai makanan tadi ada rantai makanan ekosistem laut dan ada rantai makanan darat. Ya. Nah, dipilih gambarnya, ditempelkan di karton, ditulis di atasnya. Di videonya ditulis rantai makanan pada ekosistem apa? Tulis terus yang besar, nggak apa-apa, biar dikejar. Tulis terus rantai makanan pada ekosistem. Kalau kalian pilih laut, jadi kalian tentukan nanti gambarnya yang mana saja yang jadi urutannya, paham kan? Jadi yang pertama itu tetap tumbuhan kalau kita ambil yang darat, yang laut begitu juga. Taruh dulu. Nah, gimana? Gimana letakkannya? Nah, oke. Susun dulu itu baru boleh. Oke. Ya, cepat ya. Dibantu kawannya dulu cepat ya. Ini gimana? Ya, betul sekali. Ya. Yang gambarnya bagus ya. Udah yang gambarnya bagus. Enggak lah. Enggak, ya kan susah potongnya. Semangat lah, maksudnya semangat. Harus semangat ya. Terus. Nah, ikan kecil ya. Terus ikan kecil dimakan sama jangan kalah. Yang siapa yang super siap Bapak kasih hadiah. Nama kelompoknya udah ditulis. Oke, baik, tadi yang dapat juara satu yang pertama selesai siapa? Kelompok mana? Kelompok Melati. Ya, coba sekarang maju ke depan. Kelompok Melati bawa bahannya. Ayo, Balia, bawa kemari Balia. Ya, coba kita lihat Balia. Coba simak semua. Kasih nampak ke kawannya. Kasih nampak. Pegang Balia di depan. Sini lagi nih. Iya. Angkat yang tinggi Balia. Nah, kelompok Melati memilih rantai makanan pada ekosistem darat ya. Dia mengambil gambar yang pertama, gambar apa? Coba yang lain, kelompok lain. Ini gambar apa? Lembu ya. Kemudian harimau, kemudian pengurai atau decomposer ya. Bagus sekali. Nah, ini produser, ini konsumen tingkat 1. Tepuk tangannya untuk kelompok Melati. Nah, jadi setelah Bapak lihat gambarnya semua, yang selesai pertama itu kelompok Melati ya, yang kedua adalah kelompok Mawar, dan yang ketiga kelompok Kamboja. Kira-kira yang bagus sekali yang mana? Yo, siapa yang paling bagus gambarnya? Yo, siapa? Semuanya bagus-bagus. Jadi dapat juara semua, boleh ambil makan gratis ambil satu coklat satu seorang di kantin sekolah nanti Bapak yang akan membayarnya sebagai ya harus dengan berakhirnya tugas kita yang terakhir, maka berakhirlah sudah tugas kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua ya. Sudah belajar dengan ikhlas ya. Oke. Nah, sekarang sebelumnya kita ambil kesimpulan dulu. Nah, kira-kira
apa yang paling, sebelum kita ambil kesimpulan, apa kira-kira yang paling diingat hari ini? Ayo. Rantai makanan. Ada yang lain? Hewan langka. Baik. Pokok pikiran. Ada lagi? Ada ekosistem. Ada ekosistem. Bagus sekali. Nah, adapun kesimpulannya, ayo, kesimpulan kita hari ini adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan ini ada Bapak tampilkan juga tentang pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf, dan ekosistem yaitu rantai makanan ada dua jenis, yaitu ekosistem darat dan rantai makanan darat dan rantai makanan. Oke, nah supaya kita tambah semangat lagi dalam belajar, mari sebelum kita pulang, mari kita berselawat bersama-sama ya. Yang semangat ya. Sallallahu alaihi Kemudian tetap jaga kesehatannya ya. Apa itu 3? Kita jaga 3. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, kemudian apa lagi? Ya, menjaga jarak. Itu menjaga kesehatan kita ya. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah ya, Nak ya. Walaupun hari ini kita diguyur hujan yang deras, tapi semangat belajarnya sangat luar biasa. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Nah, pada hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh? Oke, udah boleh pulang. Kelompok mawar dulu. Oke, silakan. Ya, cukup. Diikuti oleh kelompok melati terus. Oke, terus. Nah, diikuti oleh kelompok kampus. Semangat belajarnya di rumah ya.